Pagi ya Tuhanku, dengarlah seruku, melayang doa yang sungguh, memandang Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami Pionesario Media Ministry dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah nama Tuhan di pagi hari ini. Kami datang tersungkur ke hadirat-Mu, rindu mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berfirman melalui renungan di pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari mendengarkan renungan harian untuk tubuh, pikiran, dan jiwa melalui buku Bugar Selamanya. Renungan harian 28 Mei 2025 dengan judul Jalan Kaki Baik untuk Jiwa. Ayat inti diambil dari Mazmur 143 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi, "Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku." dalam pimpinannya. Urayanya sebagai berikut. Tuhan menciptakan manusia untuk aktif. Tanpa olahraga teratur, tubuh kita akan menumpuk racun, lemak menumpuk di jaringan dan arteri, sehingga jantung kita harus bekerja lebih keras dan kurang efektif. Kita lebih mudah mengalami depresi, dan kita menua lebih cepat. Olahraga adalah salah satu terapi paling berharga yang pernah ditemukan. Seorang ilmuwan berkata bahwa jika sebuah perusahaan farmasi mengembangkan pil yang akan memberikan kepada kita apa yang bisa dihasilkan melalui berolahraga, mungkin itu dapat memenangkan hadiah Nobel dalam bidang obat-obatan dan menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Mengapa berolahraga? Beberapa orang bertanya, Alkitab tidak mengatakan kita harus melakukannya. Tidak, namun Alkitab menggambarkan cara hidup orang-orang pada zaman Alkitab. Apa sistem transportasi yang dominan? Berjalan. Bahkan dengan semua penemuan-penemuan ilmiah kita, belum ada seorang pun yang mampu menciptakan sebuah olahraga yang bermanfaat lebih bagi tubuh. Saat ini, kita sudah menimbang-nimbang untuk berjalan kaki ke suatu tempat jika jaraknya sudah lebih dari beberapa blok. Tetapi pertimbangkan hal ini. Maria, ibu Yesus, berjalan hampir 100 mil dari rumahnya di Galilea ke Yudea ketika dia sedang mengandung. Faktanya, dia melakukannya 2 kali. Sekali ketika mengunjungi Elisabet, dan sekali lagi ketika mengunjungi Bethlehem untuk sensus. Baru setelah saya mengunjungi Tanah Suci, saya mulai mendapat gambaran tentang berapa lama orang harus berjalan kaki untuk mencapai suatu tempat. Perjalanan dari Nazaret ke pantai Galilea, tempat Yesus sering menghabiskan waktu ketika dia melayani, dapat ditempuh selama 1 jam dengan menggunakan bus. Bahkan saya akan berpikir 2 kali untuk mendaki dari Laut Galilea sampai ke bukit terdekat, di mana kemungkinan besar Kristus memberikan khotbahnya di atas bukit. Saya bersyukur saya melakukan perjalanan dalam bus ber-AC. Saya tidak dapat membayangkan berjalan dari Yeriko ke Yerusalem ketika saya pergi ke sana. Sepanjang jalan itu adalah jalan yang menanjak, kasar, dan berkelok-kelok. Bus kami memerlukan lebih dari 1 jam. Sekarang saya menyadari mengapa Tuhan tidak perlu memberi instruksi kepada umatnya pada waktu itu untuk berolahraga. Mereka mendapatkannya secara alami.
Yang harus saya lakukan ketika saya tergoda untuk curang dalam hal berolahraga adalah dengan mengingat berapa sering Yesus berjalan. Dan kemudian saya bangun dan mulai mengenakan sepatu saya untuk berjalan. Saya ingin menjadi seperti Kristus. Saat saya berjalan setiap pagi dan sore, saya bermeditasi dan berdoa. Dan dalam prosesnya, saya menemukan bahwa berjalan bukan hanya baik untuk tubuh, tetapi juga baik untuk jiwa. Sudahkah Anda berjalan bersama Kristus hari ini? Diberikannya perlindungan dalam pimpinannya. Demikianlah renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat Tuhan di hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memberkati kami sepanjang hari ini, dan kiranya berkat Tuhan di hari ini menjadi bagian kami. Kami terus melayani Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami, dan semua rencana kami kepadamu saja ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jalan keselamatan.